tragedi di Al-Fashir, Sudan kembali mengguncang nurani dunia. Kota yang dulunya menjadi pusat perdagangan dan kebudayaan di Darfur itu, kini hanya menyisakan debu reruntuhan dan jerit manusia yang kehilangan. Di balik asap dan api, tersimpan kisah pilu tentang bagaimana pertempuran antar militer menjelma menjadi pembantaian warga sipil. Sebuah potret buram dari perang yang kehilangan arah dan kemanusiaan. Namun konflik di Sudan bukan sekadar tentang bentrokan antara tentara pemerintah dan kelompok paramiliter Rapid Support Forces atau RSF. Akar persoalannya jauh lebih dalam, menelusuri puluhan tahun ketimpangan, kudeta, dan perebutan kekuasaan yang tak pernah memberi ruang bagi rakyat untuk bernapas. Setiap generasi seolah mewarisi ketakutan dan kehilangan, bukan kedamaian dan keadilan. Negeri yang pernah dijuluki pintu gerbang Afrika ini justru menjadi ladang pertempuran kepentingan, dari perebutan sumber daya alam di selatan hingga permainan geopolitik di utara. Sudan selalu menjadi panggung di mana kekuasaan bicara dengan senjata, bukan suara rakyat. Di balik jargon revolusi dan reformasi, selalu ada bayang-bayang kudeta yang siap menelan harapan baru. Kini, dunia kembali menatap Sudan dengan rasa getir yang sama. Setiap laporan korban baru hanyalah pengulangan dari tragedi lama yang tak pernah selesai. Mereka yang selamat hidup dalam ketakutan, sementara yang berkuasa masih berseteru di atas reruntuhan negara yang rapuh. Dan di tengah semua itu, pertanyaan yang sama terus menggema. Sampai kapan Sudan harus menebus harga dari perebutan kuasa yang tak pernah berhenti? Sebab bagi rakyat kecil di Al-Fashir, perang bukan lagi soal ideologi, tapi soal bertahan hidup di tengah reruntuhan mimpi tentang negeri yang seharusnya damai. Bayangkan, sebuah negeri luas di tepi sungai Nil, yang tanahnya subur, kaya kandungan emas, terbakar oleh perang yang memakan puluhan ribu nyawa, lebih dari 35.000 orang dilaporkan tewas. Ribuan anak kehilangan orang tua, jutaan warga kehilangan rumah, dan 5% dari seluruh penduduknya terancam mati kelaparan. Negeri itu bernama Sudan, tanah yang dahulu menjadi simbol peradaban kuno di Afrika Timur Laut. Kini berubah menjadi kuburan massal di tengah keheningan dunia internasional. Ironisnya, perang ini bukan antara penjajah dan yang dijajah, melainkan antara sesama saudara mereka. Untuk memahami tragedi Sudan, kita harus kembali ke masa lalu. Dahulu, Sudan adalah bagian dari kerajaan Mesir, sebuah wilayah besar yang membentang di sepanjang sungai Nil. Satu bahasa, satu ekonomi, dan satu kekuasaan. Namun pada tahun 1952, kudeta militer di Mesir menggulingkan monarki dan mengganti sistem kerajaan menjadi republik. Pemerintahan baru di Kairo mulai sibuk mengurus urusan dalam negeri, dan perhatian terhadap Sudan pun memudar. 4 tahun kemudian, pada 1956, Sudan memisahkan diri dan berdiri sebagai negara merdeka. Sudan, seperti banyak negara baru kala itu, mewarisi warisan kolonial, garis batas buatan, ekonomi rapuh, dan perbedaan etnis serta agama yang tajam. Di utara, mayoritas penduduk beretnis Arab dan beragama Islam. Sementara di selatan, masyarakatnya non-Arab, banyak yang beragama Kristen dan berpegang pada kepercayaan tradisional Afrika. Perbedaan ini, yang semula hanya soal budaya dan keyakinan, perlahan berubah menjadi luka sejarah. Sejak merdeka, Sudan tidak pernah mengenal rasa stabilitas. Kudeta demi kudeta berganti. Seperti pergantian musim, para jenderalnya berlomba merebut kekuasaan, seolah kursi kepemimpinan adalah hadiah, bukan amanah. Sejak 1956 hingga kini, lebih dari selusin kudeta militer telah mengguncang negeri itu. Dalam sejarah modern Sudan, kekuasaan hampir selalu berpindah tangan lewat kekerasan, bukan melalui pemilu, bukan pula melalui suara rakyat. Kudeta menjadi tradisi, dan militer menjadi pemain utama dalam setiap bab perubahan politik. Di tengah siklus itu, muncul satu nama yang mengubah arah sejarah, Umar al-Bashir. Ia merebut kekuasaan lewat kudeta pada tahun 1989 dan memerintah Sudan selama 3 dekade, namun di bawah kekuasaannya, Sudan tidak bertambah makmur. Sebaliknya, perpecahan semakin dalam dan perang saudara kembali meletus. Tahun 2003, dunia dikejutkan oleh perang di Darfur, wilayah barat Sudan yang gersang namun kaya sumber daya. Konflik itu meledak antara milisi suku-suku non-Arab
dengan pemerintah pusat di Khartoum yang didominasi oleh etnis Arab. Militer Sudan menuduh pemberontak berusaha memisahkan diri, sementara masyarakat Darfur menuduh pemerintah melakukan diskriminasi sistematis. Ketika perang meletus, Umar al-Bashir memilih jalan paling gelap. Ia membiayai dan mempersenjatai kelompok milisi lokal yang dikenal dengan nama Janjaweed untuk memerangi pemberontak. Janjaweed bukan pasukan reguler. Mereka adalah kelompok penggembala unta yang berubah menjadi mesin pembunuh. Mereka membakar desa dan membantai warga sipil tanpa pandang bulu. Antara 2003 hingga 2008, diperkirakan lebih dari 300.000 orang tewas, sebagian besar adalah warga sipil. Untuk menutupi keterlibatan pemerintah, al-Bashir berkilah, "Itu bukan tentara kami, itu kelompok liar." Padahal senjata, logistik, dan dana mereka semua datang dari pemerintah. Dunia internasional menyebutnya genosida, dan Pengadilan Kriminal Internasional menjatuhkan dakwaan kejahatan perang terhadap Umar al-Bashir. Namun bagi rakyat Sudan, keadilan tak pernah datang. Yang tersisa hanya kuburan massal dan anak-anak yatim di tanah yang dulunya subur. Ketika tekanan dunia meningkat, Umar al-Bashir tidak membubarkan Janjaweed, sebaliknya, ia melegalkan mereka dengan memberi nama baru, Rapid Support Forces atau RSF. Tujuannya sederhana, menjadikan Janjaweed sebagai bagian resmi dari negara dan sekaligus tameng pribadi untuk melindungi dirinya dari kudeta militer. Di atas kertas, RSF adalah pasukan pendukung pemerintah, namun di lapangan mereka adalah kekuatan yang menakutkan, memiliki senjata berat, dana besar, dan kesetiaan yang hanya pada uang, bukan pada negara. Bashir memanggil mereka ke ibu kota, memberi mereka pangkat, dan membiarkan mereka beroperasi bebas. Maka, sejak saat itu, Sudan memiliki dua kekuatan bersenjata, Militer Nasional dan RSF. Dua naga yang kelak akan saling menerkam. Tahun 2018 sampai 2019, rakyat Sudan bangkit. Demonstrasi besar-besaran meletus di seluruh negeri, dipicu oleh harga roti yang melambung dan korupsi yang merajalela. Pemerintah menanggapinya dengan kekerasan, memutus akses internet, dan menembaki warga. Namun, rakyat tak mundur. Akhirnya, pada April tahun 2019, Umar al-Bashir digulingkan oleh gabungan militer dan RSF. Ironisnya, pasukan yang dulu ia bentuk untuk melindungi dirinya justru menjadi alat kejatuhannya. Setelah itu, kekuasaan dipegang oleh tiga figur penting, Jenderal Abdel Fattah al-Burhan, pemimpin militer, Mohamed Hamdan Dagalo alias Hamiti, komandan RSF, dan Abdallah Hamdok, seorang ekonom sipil yang diangkat sebagai Perdana Menteri. Hamdok membawa harapan baru, ia berusaha menata kembali negara yang hancur, menekan militer agar kembali ke barak, mengintegrasikan RSF ke dalam struktur resmi, dan membangun sistem pemerintahan sipil. Namun langkah itu justru menjadi ancaman bagi dua kubu bersenjata. Pada Oktober 2021, Burhan dan Hamiti bersekongkol menggulingkan Hamdok. Rakyat kembali turun ke jalan, tapi kali ini protes mereka dijawab dengan peluru. Setelah kudeta itu, Sudan praktis memiliki dua penguasa. Burhan, pemimpin angkatan bersenjata Sudan, dan Hemiti, kepala RSF. Pada awalnya, mereka bersumpah untuk bekerja sama. Namun di balik perjanjian itu, keduanya menyimpan ambisi yang sama, menguasai Sudan sepenuhnya. Burhanuddin ingin RSF dilebur ke dalam militer nasional, agar negara hanya memiliki satu tentara, sementara Hemiti menolak karena ia ingin tetap berdiri sendiri dengan kekayaan dan pengaruhnya yang luar biasa. Ketegangan meningkat, terutama ketika RSF menolak mengikuti perintah komando pusat dan mulai memperluas kekuasaan di berbagai provinsi. Negara-negara asing pun ikut masuk. Mesir mendukung militer resmi, sedangkan Uni Emirat Arab mendukung RSF, sebagian karena kepentingan emas dan perdagangan. Pada April tahun 2023, semua ketegangan itu pecah menjadi perang terbuka. Sudan pun kembali ke titik nol. Perang saudara antara dua kekuatan yang sama-sama haus kekuasaan. Sejak pecahnya perang, RSF dikenal dengan kekejaman yang hampir tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Setiap kota yang mereka rebut mengikuti pola yang sama, membunuh, melecehkan, dan menjarah rumah, mengambil emas, uang, dan perhiasan. Bahkan, mereka menghancurkan rumah sakit dan membunuh tenaga medis, serta menyita bantuan kemanusiaan agar warga sipil kelaparan.
Kekejaman ini mencapai puncaknya di kota Al-Fashir, di Darfur Utara, sebuah kota besar yang strategis dan padat penduduk. Selama berbulan-bulan, RSF mengepung kota ini. Semua terjadi di abad ke-21, di bawah tatapan dunia yang memilih diam. Mengapa dunia sepertinya bungkam atas semua ini? Jawabannya terletak pada emas dan tanah subur Sudan. Negeri ini memiliki salah satu cadangan emas terbesar di dunia, dan RSF menguasai sebagian besar tambang tersebut melalui jaringan perdagangan gelap. Emas-emas itu dikirim ke luar negeri, terutama ke Uni Emirat Arab, negara yang disebut Sebu Banyak Laporan sebagai penopang utama gerakan RSF. Selain itu, Sudan juga memiliki potensi agrikultur luar biasa. Jika seluruh tanahnya digarap, hasilnya cukup untuk memberi makan seluruh benua Afrika. Sebuah kekayaan yang seharusnya menjadi berkah, tapi justru menjadi kutukan karena menjadikan Sudan incaran banyak kekuatan asing. Di balik konflik internalnya, Sudan hanyalah panggung bagi perang proksi global, di mana aktor-aktor luar negeri memainkan peran mereka di atas penderitaan rakyat biasa. Tragedi Sudan memuncak. Udara Darfur terasa berat oleh bau mesiu dari kejauhan. Gumpalan asap hitam menjulang di atas kota El-Fasher, kota yang dulunya menjadi denyut terakhir kehidupan di Sudan bagian barat. Di antara reruntuhan rumah sakit dan jalanan yang bersimbah darah, suara tembakan masih sesekali terdengar, menggema seperti gema perang yang menolak berakhir. Sampai hari ini, negara Sudan nyaris tak mengenal kata usai dalam serangkaian konflik bersenjata, terus berputar dalam lingkaran kudeta. Sebagai proses pergantian kekuasaan, perjuangan rakyat yang menanti pemimpin ideal malah berselimut duka, tangis penderitaan, dan kelaparan. Sudan memang sudah merdeka pada 1 Januari 1959. Namun dalam kenyataannya, lembaga pemilihan umum yang sesungguhnya tak pernah menjadi sebuah norma. Yang dikenal hanyalah tukar kursi kekuasaan, lewat senjata dan kudeta, bukan lewat bilik suara. Saat ini, di tahun 2025, Sudan terlibat konflik baru antara Sudan Armed Forces atau SAF melawan Rapid Support Forces atau RSF. Dua kubu militer yang seharusnya berada di ranah pertahanan dan keamanan nasional, kini menjadi faksi yang berperang satu sama lain. Sementara rakyat menjadi penonton sekaligus korban. Tragedi kemanusiaan pun menumpuk. Internasional memperingatkan, ini salah satu bencana kemanusiaan terbesar abad ini. Di sini kita coba menelusuri perjalanan Sudan dari harapan merdeka yang malah terjebak ke dalam kubangan kelam, di mana pemimpin justru memilih dirinya sendiri, hingga jatuh dalam repetisi kudeta dan konflik internal yang tak berkesudahan. Ketika Sudan merdeka dari Inggris Mesir pada 1 Januari tahun 1956, harapan tumbuh besar bahwa negeri ini akan mengukir jalan demokrasi. Namun hanya setahun kemudian, pada Juni tahun 1957 terdapat upaya kudeta militer yang menandai bahwa kekuatan militer mulai menyadari posisinya. Sebagai aktor utama, bahkan pada 17 November 1958 terjadi kudeta militer yang berhasil menggulingkan pemerintahan sipil yang sah. Artinya, belum sempat rakyat benar-benar membiasakan pemilihan umum yang bebas dan bermakna, kekuasaan militer sudah turut campur dan menangkap kendali. Dalam dekade-dekade berikutnya, sekali demi sekali, pemerintahan sipil digulingkan oleh militer, kudeta pada 69, 71, dan 85, setiap kali terdapat harapan, pemilu, transisi, janji demokrasi, namun realitas berkata lain, tetap rezim militer atau kekuatan militer yang berkuasa dan mendikte. Pada April 2019, setelah 3 dekade pemerintahan Omar al-Bashir yang otoriter, rakyat Sudan berhasil menggulingkannya lewat protes besar-besaran. Transisi pun dijanjikan, sebuah Dewan Sovereignty campuran militer sipil, dan janji pemilu diberi waktu hingga 2022. Namun demikian, rencana itu kemudian dibelokkan oleh kekuatan militer yang kembali merebut kendali. Dengan demikian, senyatanya rakyat tidak sempat memilih pemimpin lewat proses yang sepenuhnya demokratis, sebab gudang senjata sudah dulu masuk ke arena kekuasaan. Pada 25 Oktober tahun 2021, militer Sudan yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah al-Burhan melakukan kudeta dan menggulingkan pemerintahan transisi sipil. Seluruh kerangka transisi demokrasi seakan diledakkan, parlemen dibekukan, para pemimpin sipil ditahan. Harapan demokrasi kembali kandas. Kejadian ini
bukan sekadar pergantian pemerintahan, melainkan sinyal bahwa militer, setelah gagal menyerahkan kekuasaan, memilih kembali menancapkan kuku pada negara. Perubahan struktur kekuatan di dalam militer sendiri kemudian menjadi akar konflik utama sampai hari ini. RSF yang awalnya merupakan pramiliter dan semacam milisi janjawid yang berpindah bentuk, mulai berseteru dengan SAF, Tentara Nasional Sudan. Pertempuran terbuka pecah pada April tahun 2023 ketika RSF dan SAF beradu kekuatan di ibu kota Khartoum dan wilayah lain. Sejak itu, perang antar militer mengoyak Sudan, bukan hanya konflik antar kelompok sipil atau separatis, tetapi antar sayap militer yang seharusnya berada dalam satu negara. Pertempuran dua sayap militer ini terus terjadi di beberapa kota, dan puncaknya, pertempuran di kota El Fasher terjadi pada akhir Oktober tahun ini. Tiba-tiba, publik dibuat tersentak, konflik ini ternyata demikian dahsyat. RSF menyerbu dan bahkan menyerang sebuah rumah sakit Saudi, rumah sakit besar di El Fasher. Beberapa jam sebelumnya, ratusan orang masih berdesakan di rumah sakit ini, tempat terakhir yang mereka anggap aman. Di sanalah para ibu berpegangan tangan dengan anak mereka. Para perawat berjuang menutup luka-luka dengan perban seadanya. Dan para dokter tetap bertahan meski tahu peluru bisa datang kapan saja. Namun pada awal pekan itu, rumah sakit berubah menjadi kuburan massal. Pasukan Rapid Support Forces atau RSF menyerbu masuk, menembaki pasien di ranjang, menyeret para tenaga medis, dan menutup setiap jalan keluar. Dalam hitungan jam, lebih dari 460 jiwa terbaring tak bernyawa. Bukan karena sakit, melainkan karena dibunuh di tempat di mana seharusnya mereka diselamatkan. El Fasher bukan sekadar kota biasa. Ia adalah benteng terakhir Angkatan Bersenjata Sudan atau SAF di Darfur Utara, wilayah yang selama 2 dekade terakhir menjadi saksi dari perang, kelaparan, dan genosida yang terlupakan dunia. Ketika RSF akhirnya merebut kota itu, antara 26 sampai 28 Oktober 2025, dunia nyaris tidak memperhatikan. Media internasional hanya menulis berita singkat, seolah ini hanyalah bab kecil dari konflik Afrika yang jauh. Lebih dari 150.000 orang tewas, sementara 12 juta lainnya terusir dari rumah mereka, menjadikannya salah satu krisis kemanusiaan terbesar di dunia menurut PBB. Konflik saat ini bermula dari perebutan posisi tentang siapa yang berhak memegang kendali atas Sudan. SAF menginginkan RSF dilebur ke dalam struktur militer dalam 2 tahun, sementara RSF menuntut 10 tahun dan kemandirian penuh. Ketika negosiasi gagal, peluru menjadi bahasa yang mereka pilih. SAF, militer resmi negara, didukung oleh Mesir, Turki, Iran, dan Arab Saudi, sementara RSF memperoleh sokongan dari Uni Emirat Arab dan sisa-sisa jaringan tentara bayaran dari Rusia. Tragedi paling mengerikan meledak di El Fasher. Menurut Associated Press, ratusan orang dibunuh di rumah sakit Saudi di El Fasher oleh pasukan RSF setelah mereka merebut kota ini dari kekuasaan SAF. Lebih dari 460 pasien dan keluarga mereka tewas di tempat yang seharusnya menjadi tempat perlindungan terakhir. Direktur Jenderal Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO melaporkan warga dipukuli, ditembak di jalanan, dan dibantai ketika mencoba melarikan diri. Dalam laporan dari Yale Humanitarian Research Lab, citra satelit yang diambil pada 27 Oktober menunjukkan pola pembunuhan massal. Warna tanah berubah merah gelap, dengan objek berukuran manusia tergeletak di area luas. Juga dilaporkan bahwa RSF mengepung kota menggunakan benteng tanah setinggi 9 kaki, membentuk kill box, sebuah jebakan raksasa di mana penduduk terkunci di dalam untuk dibantai perlahan. Tidak ada jalan keluar, tidak ada bantuan kemanusiaan yang bisa masuk. El Fasher pun berubah menjadi penjara kematian terbuka. PBB telah menyuarakan keprihatinan mendalam. Dalam pernyataan resmi, Kantor Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa mengungkap laporan eksekusi singkat, penyiksaan dan kekerasan etnis setelah RSF menguasai El Fasher dan kota Beraa. Namun semua kecaman tak mampu menghentikan darah yang terus mengalir dalam waktu beberapa jam. Setelah pasukan SAF mundur, laporan tentang pembantaian bermunculan. Video, foto, kesaksian korban selamat, semuanya memperlihatkan kekejaman yang sama. Pemimpin RSF, Muhammad Dagalo atau Hameti, sempat mengakui adanya pelanggaran. Namun kemudian menyebut laporan pembunuhan itu narasi buatan. Sementara bukti terus menumpuk dan dunia terus diam. Sudan kini berdarah,
Dari kota Khartoum hingga Darfur, dari rumah sakit hingga kamp pengungsi, tidak ada tempat yang aman. Bagi banyak orang, perang ini bukan sekadar perebutan kekuasaan. Ini adalah pembunuhan sistematis, dan tubuh perempuan menjadi bagian dari medan perang. Sementara dunia menatap ke arah lain. Darfur tenggelam dalam darahnya sendiri. Di langit El Fasher, bau mesiu dan kematian bercampur dalam udara. Di tanah, darah mengering di bawah matahari. Tidak ada peluru yang bisa mengalahkan diamnya dunia, tapi diam itulah yang membuat genosida berulang. Selama dunia memilih untuk tidak peduli, pembantaian seperti ini akan terus berulang di Darfur, di Sudan, dan di tempat-tempat yang belum sempat kita lihat.